kita mulai saja, Ibu. Boleh Mas. Boleh. Suara Pak Peberlin kecil banget. Iya. Ini sudah kedengaran, Ibu? Udah, Oke. sudah. Sudah ya. Ya. Oke. Mohon konfirmasi Romo sudah hadir. Pak Gunawan, Ji. Pak Gunawan. Saya sudah kirim, tapi sepertinya belum dibuka itu anunya. Atau coba saya hubungi ya. Iya, Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu kita tunggu sebentar info dari Pak Gun. Jadi saya siapkan, kalau misalkan nggak ada, saya siapkan renungannya, Ji. Ya, makasih Bu Eli. Ya, Bapak Iya. Ibu, kita sudah sampai pukul 12.03. Kebaktian bulanan kita di 8 kita mulai. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu atas kehadirannya, dan di sini kita belum join dengan Romo, nanti kita tunggu beliau. Kemudian kita mengangkat tema gembalakanlah domba-dombaku. Itu tema yang dipilih ya untuk kebaktian Katolik di bulan ini, kalau tidak salah Pak Gunawan. Kemudian sebagai susunan acara kita, nanti ada lagu pembukaan ini dibawakan Pak Togi. Kemudian nanti langsung ini ke ibadat singkat oleh Romo. Mudah-mudahan beliau nanti sudah hadir. Kemudian selanjutnya nanti ada ritus pembuka, kemudian ada sabda dan selanjutnya. Jadi nanti kita berjalan sesuai urutan yang sudah ada di susunan acara, nanti sampai penutupan. Begitu Bapak Ibu. Nanti ada petugas di sana, ada Ibu Clara, ada Pak Ronald dari Biak ya, kemudian dan Pak Gunawan. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Kami persilakan ke Pak Togi untuk memulai lagu pembukaan. Terima kasih. Sebentar Pak Berlin, Pak mohon izin Pak siapa? Pak Gunawan sudah koordinasi Pak Gunawan? Ya, tadi beberapa kali saya hubungi belum menjawab. Oke, gini Mungkin Pak Pak Gunawan Romo tidak bersama dengan itu. Ya, kenapa? Artinya gini, kemarin kan sudah disiapkan liturgi untuk ibadah hari ini. Terus bacaan Alkitabnya kan sudah ada ya Pak. Karena saya susunannya Katolik, lupa kalau ini Katolik ya, tadi disampaikan oleh Pak bahwa hari ini adalah nuansanya Katolik. Saya kurang paham Pak Berlin, jadi saya nggak bisa, Pak Gunawan yang bisa menyampaikan itu. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan Romonya belum ada, dibacakanlah ayat-ayatnya itu aja, pasal-pasalnya. Ya, monggo Pak. Tapi sebenarnya kan tinggal mengikuti acara yang ada ya, susunan yang ada. Oke. Jadi tapi pada saat renungan Pak dengan Romo, Pak Pendeta, Pak Gun. Wah, itu harus ada renungan ya. Dari Bu Eli aja nggak apa-apa? Bukan Pak, saya aja nggak apa-apa Bu. Jadi nggak nuansa kalau Bu Eli belum siap dengan gembala Tadi kan juga gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya belum siap itu. Iya. Nggak apa-apa saja lah Bu, nggak apa-apa. Yang penting ada renungan. Apa saja sesuai dengan tema. Harus. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada Pak Timbul. Pak Timbul, nyon sewu Pak Timbul, karena saya lebih yang lebih senior. Ya, Pak Timbul, nyon sewu Pak Timbul. Kenapa Bu? Mohon ada renungan sedikit dari Bapak senior, Bapak Timbul. Ya? Dari Bu Eli aja. Ya Allah. Ya, Bu Eli aja. Go. Lain kali mungkin Bu itu saya. Oke. Terima kasih. Ini nanti kesiangan ya. Ya, mudah-mudahan nanti Romonya bisa hadir ya. Dipantau Pak Gun ya, mohon dipantau Pak Gun. Oh iya. Terima kasih.
Oke, kita masuk ke lagu pembukaan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Silakan Pak Togi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Pak Gunawan, sudah ada informasi terbaru? Belum ada. Oke, jadi Ibu Eli siap mengisi, Ibu Eli ya? Iya Pak, saya bacakan aja. Ya, terima kasih Bu. Yap, Kami persilakan Ibu. Oh iya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 yang merupakan pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Ya. Ini bukan sekedar perintah sama yang diulang hingga 3 kali. Karena kalau perintah itu kan sekali ya, tapi ini 3 kali. Bila kita membaca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dari terjemahan LAI, ya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab pertanyaan Yesus juga sebanyak 3 kali. Ya, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus menyampaikan pesan kepada Petrus sebanyak 3 kali juga. Gembalakanlah domba-dombaku. Bisa jadi tanpa
keraguan ya. Kalau kita diminta sampai 3 kali itu kan hal yang harus dilaksanakan. Ibu Eli, mohon maaf, Ya. interupsi. Romo, saya lihat sudah hadir. Terima kasih. Sudah hadir. Puji Tuhan. Ya. Iya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Romo sudah hadir. Kami tadi sudah memulai lagu pembukaan. Kemudian sekarang kami serahkan waktunya ke Romo untuk memimpin ibadat singkat. Silakan Romo. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Romo. Mohon untuk host, saya juga nanti dijadikan co-host ya. Untuk saya ingin share screen waktu memberikan renungan. Nah ya untuk ini. Jadi kita sudah sampai mana ini Pak? Sudah berdoa? Kita tadi sudah lagu pembukaan Romo. Tadi sudah di nomor 2 Romo. Jadi nomor 2. Oke. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin secara Katolik ya untuk teman-teman sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan-Mu sehingga kami semua yang terkumpul dalam persekutuan doa Oikumena 8 ini dapat berjumpa bersama secara daring dan memuji Engkau dalam ibadat di siang hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami agar dapat menerangi budi dan pikiran kami, agar sabda-Mu sungguh-sungguh berkarya dalam kehidupan kami, terutama ketika Engkau mengajak kami untuk lebih mencintai Engkau dari diri kami sendiri maupun dari saudara-saudara kami sekalian. Oleh karena itu ya Bapa, utuslah kami semua agar kami pun mampu untuk mencintai secara misioner, yaitu keluar dari diri kami sendiri untuk lebih mencintai sesama yang hadir dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami dalam ibadat kami dari awal hingga akhir ibadat ini, semoga jaringan tidak memperoleh gangguan apapun sehingga kami dapat berdoa dan beribadah sesuai dengan kehendak-Mu tanpa kekurangan satu apapun. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan. Silahkan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu,
Bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu? Aku menanyakan, apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Dan kerajaannya berkuasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Haleluya, silahkan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya akan share screen ya. Mohon izin untuk share screen. Baik. Sebentar. Oke. Ya, kita baca bersama-sama. Bisa terbaca dengan baik semuanya? Bisa, Romo. Bisa. Ya, kita baca bersama-sama ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bersama-sama. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah mereka sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Kau tahu tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus pula kata Yesus Kedua kalinya. anak Yohanes, Apakah Engkau mengasihi aku. jawab Petrus kepadanya, benar benar Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus Yesus kepadanya, kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pertama-tama tadi saya agak terlambat masuk karena saya nggak dapat linknya, nggak dikasih linknya. Malah disuruh, ini saya mau ibadat online tapi linknya kok nggak ada. Nah, saya masuk ibadat di mana? Saya mau ibadat sendiri tadi akhirnya gitu kan ya. Untung malah dapat linknya malah dari orang yang bukan dari 8 gitu. Yang menghubungi saya. Saya bilang, loh, kok malah saya dapat linknya dari sini, panitia tidak memberikan saya link. Tapi no problem. Saya ini mau mengajak kita untuk berbicara mengenai yang namanya missionary love. Cinta yang misioner. Ini kan banyak nih, anak-anak muda kan di 8 ini kan banyak nih anak-anak muda yang pintar-pintar nyanyi juga. Atau juga orang tua juga nggak ngaruh, nggak apa-apa. Tapi kita berbicara mengenai yang namanya missionary love. Cinta yang misioner. Cinta yang misioner itu apa sih sebenarnya gitu ya? Kalau kita dengar dalam bacaan yang barusan kita baca bersama-sama itu, yang entah kenapa tiba-tiba di tengah jalan hanya saya yang membaca, padahal saya minta semua baca gitu ya. Ini menggambarkan apa? Dialog antara Yesus dan Petrus itu sebenarnya mau menggambarkan cinta kasih Allah sebagai cinta yang luar biasa kepada muridnya dan dunia. Jadi cinta Allah yang luar biasa. Apakah engkau mengasihi aku? Itu dialog pertanyaan itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Itu adalah pertanyaan atau dialog Allah yang merupakan wujud cintanya kepada kita muridnya dan juga terhadap dunia. Ini bukan lagi dialog yang biasa. Jadi bukan hanya soal Yesus mengajarkan sesuatu kepada para muridnya, tidak. Dialog di sini mau mengatakan di sini adalah dialog yang sungguh luar biasa antara Tuhan dengan kita, murid-muridnya yang diwakili oleh Petrus, dan juga merupakan gambaran cinta kasih Allah sendiri kepada para muridnya dan dunia. Karena apa? Kenapa? Karena cinta yang dimaksud itu dalam dialog yang kita dengarkan ini memiliki gambarannya masing-masing. Yesus punya perspektif tersendiri tentang cinta yang dimaksud, begitu pula jawaban Petrus juga memiliki perspektif pandangan tersendiri. Apa itu? Maka sahabat kita lihat sini. 3 pertanyaan Yesus kan, do you love me more than this? Apakah engkau mencintai aku lebih dari segala sesuatu? Itu sebenarnya mau makan apa? Di sini adalah Yesus mau mengulangi kembali apakah cinta kasih Petrus itu sungguh luar biasa kepada Yesus atau tidak. Jadi pertanyaan Yesus, apakah engkau mencintai aku lebih dari segala sesuatu, itu mau menekankan 2 hal. Petrus sebagai murid. Yang pertama, murid yang mana? Murid apakah murid yang mencintai Yesus lebih dari orang lain lakukan? Tetapi juga sekaligus mau menekankan Petrus itu murid yang bagaimana? Apakah dia juga murid yang mencintai Yesus lebih daripada cintanya kepada orang lain? Jadi cinta kepada Yesus dan cinta kepada sesama. Jadi kita juga bisa nih, pertanyaan ini semua bisa. Pertanyaan ini juga bisa. Apakah kita ini sungguh mencintai Tuhan dengan penuh, sungguh-sungguh daripada orang lain? Dan sekaligus apakah kita juga mencintai Tuhan lebih daripada cinta kita kepada dunia inilah? Cinta kita kepada hal-hal duniawi. Ini 2 hal yang sangat menarik. Bahwa apakah kita cinta kepada Tuhan sungguh daripada orang lain mencintai Tuhan, tapi sekaligus apakah kita mencintai Tuhan ini lebih dari cinta kita kepada orang lain. Ini aspek yang luar biasa. Pertanyaan Yesus itu 3 kali dia bertanya itu. Posisi kita seperti apa? Apakah kita sungguh-sungguh sebagai anak murid-murid yang sungguh mencintai Tuhan dengan segala kita, segala iman kita, dan apakah kita juga sungguh mencintai Tuhan daripada kita hanya mencintai orang-orang lain? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah cinta kita itu seperti tadi? Namun ini perspektif Yesus. Gambaran Yesus. Lalu kemudian Petrus pun menjawab, ya Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Yes Lord, you know that I love you. Ya, that I love you. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat tiga kali itu sama kan kayak pasangan orang, ya mungkin suami istri kah, atau orang yang sedang berpacaran kah. Kalau ditanya, kamu tuh mencintai saya nggak sih? Pertama jawab, iya, yakin. Lalu yang kedua, ya tahulah, yakin, ya memang saya juga cinta gitu kan. Tapi terus yang ketiga, ya iya udah tahu kan, pasti juga saya mencintai kamu gitu. Nah, di sini sama. Jadi ada tingkatannya, kalau kita lihat tingkatannya dari yang yakin, sedang, sampai ya sudahlah, kita tahu bahwa Tuhan juga mengerti cinta kita seperti apa. Perannya menggambarkan apa? Simon Petrus menyadari 3 kali kegagalannya dalam apa? Dalam menyangkal Yesus, ya kan? 3 kali. Belum ayam berkokok, engkau kan menyangkal aku 3 kali. Gitu ya. Dan dia tahu bahwa dia yang sudah menyangkal Yesus selama 3 kali itu, dan dia sedang berbicara dengan Yesus yang itu sebenarnya. Yesus yang bangkit itu, Yesus yang dia hianati lah dalam tanda petik. Jadi kemampuan untuk menyadari diri dan kelemahan kita ini jawaban bahwa kita sungguh menyadari. Kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, kita sadar bahwa kita ini orang yang lemah, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang mungkin dalam keadaan apapun kita merupakan Tuhan. Nah, ini 2 aspek yang berbeda. Keyakinan Tuhan, pernyataan Tuhan, pertanyaan Tuhan, apakah engkau mencintai aku, ditanggapi dengan 3 kali juga Simon Petrus menjawab bahwa aku mencintai engkau, tetapi dengan segala kelemahanku, gitu kan? Dengan segala kegagalanku, dengan segala hal-hal duniawiku, seperti itu. Itu cinta yang dialog cinta antara Tuhan dengan manusia yang diwakili oleh Petrus itu mau menggambarkan itu pertama-tama. Lalu kemudian Yesus mengakhiri pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dialog itu dengan apa? Dengan memberikan tugas kepada Petrus, dengan sekali lagi memberikan otoritas, kuasa. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius 16, 18 sampai 20. Tu es Petrus, sopra Petram edificabo ecclesiam meam. Nah, itu kata-kata Yesus. Dia mengingatkan kembali bahwa dasar cinta kasih itu yang pertama-tama kita harus mencintai Tuhan dengan segala kelebihan dan kelemahan kita, dan juga sekaligus kita harus mencintai Tuhan lebih dari cinta kita terhadap sesama. Itulah yang menjadikan Yesus memberikan otoritas kepada Petrus, mengingatkan kembali akan tugas utama, yaitu mendirikan gereja itu sendiri. Dan tugas itu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kenapa harus menggembalakan domba-dombaku? Menggembalakan domba-domba itu berarti ada satu hal lain lagi yang penting di situ. Ada hal yang harus disyaratkan di situ. Supaya kita mampu menggembalakan domba-dombaku itu, Yesus membutuhkan extraordinary love, yaitu cinta yang luar biasa. Cinta yang luar biasa itu apa? Cinta yang extraordinary itu apa? Yang di sini yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam komunitas 8 ini adalah cinta yang didasarkan pada semangat misioner. Cinta yang didasarkan pada semangat perutusan. Cinta yang didasarkan pada semangat pergi dan mewartakan kabar sukacita. Itu adalah syarat utama bagi kita untuk dapat apa? Look after my sheep, untuk menggembalakan domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombaku itu tidak harus menjadi seorang pastor, tidak harus menjadi seorang pendeta, atau menjadi biarawan-biarawati. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan kelompok kecil, kelompok kerja, kita bisa menjadi orang-orang yang menggembalakan, saling menggembalakan masing-masing dengan memberikan hal-hal yang positif, yang baik setiap saat. Itulah bagian dari kita look after. Tetapi harus memiliki syarat utama, yaitu missionary love.
cinta yang misioner, cinta yang punya semangat pewartaan, bukan hanya cinta yang seperti dikatakan oleh Eric Fromm, yaitu cinta yang agape, eros, hanya soal jasmani, ketertarikan fisik saja, atau cinta orang tua terhadap anak. Bukan cinta yang seperti itu, tapi cinta yang misioner. Cinta yang misioner itu apa sih sebenarnya? Cinta yang misioner itu adalah cinta yang harus keluar. This missionary love must be going forth. Ya, ini cinta yang harus keluar. Ya iyalah, jelas. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Cinta tuh nggak mungkin ke dalam. Kalau cinta ke dalam tuh apa namanya? Narsis. Narsis. Kita hanya akan menjadi narsis, egoistik, dan lain-lain. Tapi dengan mengatakan, look after my sheep, gembalakanlah domba-dombaku, maka Yesus ingin supaya kita menanamkan semangat cinta misioner dalam diri kita, yaitu cinta yang harus keluar dari diri kita sendiri. Cinta nggak bisa hanya terhadap diri kita sendiri. Zaman now orang-orang cenderung memaknai cinta itu sebagai cinta yang ya udah, cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap kelompok sendiri, apalagi zaman sekarang ya. Cinta itu digambarkan ya, cinta itu soal keyakinan kita, cinta hanya untuk mencintai orang-orang yang seiman dengan kita, cinta yang orang-orang yang sekepercayaan dengan kita. Enggak, cinta itu harus keluar. Bahkan dalam Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mengatakan, cinta itu menciptakan ikatan sekaligus memperluas eksistensi kita. Karena apa? Karena ketika kita membuat suatu ikatan tertentu, keberadaan kita akan semakin luas. Karena ini menarik kita keluar dari dalam diri kita dan pergi kepada orang lain. Itulah cinta. Kalau cinta yang kita lakukan selama ini hanya dalam diri kita, maka itu belum misioner. Itu belum keluar. Cinta hanya egoistik saja, hanya narsistik saja, hanya mencintai diri kita saja, hanya mencintai kelompok kita saja. Nah, itu cinta nggak punya eksistensinya. Cinta nggak nyata. Itu sebenarnya mau dikatakan bahwa itu cinta seperti apa? Nggak bisa. Cinta itu harus sungguh-sungguh keluar dari dalam diri kita. Oleh karena itu, perintah Tuhan, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mengingatkan kembali cinta yang seperti apa yang kita miliki. Apakah cinta yang hanya ya udahlah, cinta karena hubungan saudara, cinta karena hubungan ketertarikan fisik dan lain-lain, eros, filial, atau agape, cinta kepada Tuhan. Di sini kita sekalian diingatkan karakter dasar para murid, karakter dasar kita sebagai orang Kristiani. Ini yang paling penting, yaitu to love Him more than anything. Ya, jadi ini karakter dasar kita, to love Him more than anything, yaitu cinta yang keluar dari dalam diri kita, cinta yang misioner untuk mencintai Tuhan pertama-tama. Bahkan dikatakan carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Maka teman-teman di komunitas ibadat ekumene 8 ini, marilah kita menanamkan kembali karakter dasar orang Kristen dalam diri kita, yaitu mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita dimanapun kita berada untuk mampu menanamkan ini. Ini adalah karakter dasar kita loh. Karakter dasar kita sebagai orang Kristiani pengikut Kristus. Harus pertama-tama mencintai Dia lebih dari segala sesuatu. Susah pasti. Tapi memang itulah yang harus kita tanamkan. Sebagai orang Kristen kan dikatakan, engkau akan diutus sebagai domba di antara apa? Serigala. Jadi menjadi orang Kristen nggak boleh duduk manis, santai-santai, enjoy apa aja, status quo di sofa dan lain-lain. Enggak, kita harus mengalami yang namanya percobaan itu. Salib itulah yang menjadi penting. Dan cinta kepada Tuhan adalah suatu pengorbanan, suatu salib yang harus kita lakukan setiap saat. Maka kita diharapkan untuk senantiasa keluar dari diri kita. Itulah cinta yang misioner. Pertanyaan Yesus, apakah engkau mencintai aku lebih dari segala sesuatu? Itu harus dijawab oleh kita semua. Bahwa kita lebih dari segala sesuatu dengan cara mencintai yang
sifatnya misioner, yaitu keluar dari diri kita. Nah, akhirnya di sini Yesus mengajak kita untuk apa? Sebagai para murid yang mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu itu, maka dikatakan law of ecstasis. Jadi hukum ekstasis itu penting sekali. Apa sih ekstasis itu? Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti, dokumen gereja yang terbaru, yaitu nomor 88, dikatakan gini, the lover goes outside the self to find a fuller existence in another. Jadi kalau kita ini mau mengalami kepenuhan eksistensi kita, ya kita harus mencintai orang yang di luar diri kita, harus keluar dari dalam diri kita. Disitulah kita menjadi penuh sebagai manusia, sebenarnya seperti itu ya. Kalau kita mau mencintai diri kita, ya kita nggak jadi manusia. Eksistensi kita nggak penuh gitu loh. Sama seperti Allah juga sama, dia keluar. Allah dasar trinitarian, perutusan Allah itu sendiri, Allah yang keluar menjadi manusia, kemudian mengutus Roh Kudus kepada kita. Itulah cinta kasih Tritunggal Maha Kudus yang mencintai kita dan membuat cinta kasih itu semakin nyata. Maka kita pun harus sama. Missionary love atau cinta yang misioner itu mengajak kita untuk mengalami kepenuhan diri kita sebagai pengikut Kristus dengan cara apa? Mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, dan mencintai Tuhan lebih dari cinta kita terhadap orang lain. Ini penting. Mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, dan mencintai Tuhan lebih dari cinta kita terhadap orang lain. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mencintai suami, tidak boleh mencintai istri. Wah, dikurangi, saya harus lebih mencintai Tuhan. Ya, tetap sama. Yang dimaksud adalah kepentingan duniawi lainnya yang kadang-kadang kita lupa untuk lebih menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, cinta yang misioner, missionary love, encourages us of moving beyond ourselves. Maka teman-teman, saudara-saudara, dalam persekutuan Ekumene 8, marilah kita berusaha untuk berani keluar dari diri kita, melebihi diri kita. Cinta yang misioner. Cinta yang misioner itu berarti cinta yang keluar dari diri kita. Tidak lagi hanya egoistik, tidak lagi hanya narsistik, tidak hanya mementingkan kepentingan identitas kelompok-kelompok tertentu, tapi keluar dari menunjukkan, mewartakan cinta kasih itu semakin nyata. Dengan demikian, apa yang dikatakan Tuhan, look after my sheep, gembalakanlah domba-dombaku, itu dapat kita lakukan kalau kita mau keluar dari dalam diri kita. Selama kita tidak mau keluar dari dalam diri kita, maka bagaimana kita bisa menjadi gembala yang baik kalau kita tidak keluar, yang hanya menggembalakan diri sendiri. Tantangan bagi kita adalah kita menjadi gembala hanya untuk diri kita sendiri. Padahal itu yang ditantang, itu yang ditentang oleh Yesus dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama juga mengatakan demikian. Kecenderungan sekarang kita adalah menjadi gembala atas diri kita sendiri, bukan gembala atas orang lain. Karena apa? Karena kita hanya mencintai diri kita sendiri, maka yang kita gembalakan hanya diri kita sendiri. Padahal Tuhan ingin agar kita move beyond ourselves, untuk mencintai orang lain, keluar dari diri kita sendiri, mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, dan mencintai Tuhan lebih dari cinta kita terhadap orang lain. Semoga apa yang kita dengar dalam Injil hari ini menguatkan kita untuk berani keluar dari diri kita untuk lebih mencintai sesama kita dan mencintai Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Romo renungannya. Kita lanjut untuk doa umat. Kami persilakan Pak Gunawan. Mohon dijawab dengan kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk para pemimpin gereja. Semoga mereka terus dijaga dan dimampukan dalam menjalankan kehendak-Nya sebagai teladan kami dalam hal mengasihi sesama, sehingga kami pun mampu saling mengasihi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia. Semoga bangsa di dunia ini selalu dianugerahi kasih Allah, sehingga mampu selalu mengedepankan kasih dalam bertingkah laku kepada sesama atau kepada bangsa lain, sehingga terciptalah dunia yang damai dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Semoga di dalam kesulitan karena Roh Penolong yang diutus Yesus bagi mereka, mereka tetap mampu bersyukur dan melewati masa-masa sulit serta berpegang teguh pada rencana Bapa yang Maha Pengasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk warga Kristen di Lapang, semoga kita dianugerahi Roh Kudus sehingga kita rajin berdoa dan terus memelihara iman serta memuliakan Allah Bapa kita tanpa rasa khawatir dalam tantangan berat sekalipun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk intensi pribadi kita masing-masing. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami, kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Muliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama hamba-hambamu dalam komunitas Ekumene 8 ini. Berkatilah kami semua ya Bapa dalam tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Semoga dengan sabdamu yang telah kami dengar, kami boleh semakin berani untuk keluar dari diri kami, untuk mencintai Engkau dengan sepenuh hati, dan mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Dengan demikian, kami pun mengambil tanggung jawab kami untuk menjadi gembala di lingkungan terkecil kami, yaitu di dalam lingkungan keluarga dan kelompok-kelompok pekerjaan kami. Berkatilah kami ya Bapa untuk lebih mencintai Engkau daripada mencintai diri kami sendiri, lebih menggembalakan orang lain, daripada hanya sibuk menggembalakan diri kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, semoga ibadat ini senantiasa menguatkan iman dan kepercayaan kami, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, menguatkan mereka yang sedang lemah, dan senantiasa membawa rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami menjadi berkat dan tanda sarana kebahagiaan bagi banyak orang. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan lagu. Kau tahu
Terima kasih Bapak Ibu, kebaktian kita sudah selesai. Pertama, sekali saya mengucapkan terima kasih ke Romo yang sudah memberikan renungan yang sangat baik. Tadi saya sedikit mengulangi, ya, mencatat apa tadi missionary love, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu cinta itu harus keluar, ya, dari diri kita. Kemudian ini catatan terakhirnya ini, to love him more than anything, ya. Jadi sehingga kita bisa menggembalakan, ya, bisa tadi komunitas kecil, ya, di rumah kita dan bisa di kantor. Itu tadi catatan saya untuk mengulangi saja, Romo. Kemudian yang kedua, Romo, mohon maaf sekali jika ada miskomunikasi, ya. Kami dari panitia tidak langsung menghubungi Romo untuk mengirimkan link dan susunan acara. Mohon dimaafkan. Ya. Minal aidin, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke Tama-Tama. Romo, jika mungkin saya kira Romo akan sangat sibuk. Jika Romo mempunyai kesibukan, kami persilakan untuk meninggalkan meeting. Terima kasih, selamat bertugas di. Foto dulu mungkin, Pak. Ya, Foto ya, dulu. ada foto. Ya, foto dulu. Oh, foto. Izin foto, Ya. Romo sekali. Let's go. Mohon dibuka Bapak Ibu videonya. Ya, akan saya ambil. Masih ada yang belum buka, silakan dibuka videonya. Oke. Saya ambil 2 kali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu, sebentar. Sekali lagi ya, bebas. Boleh senyum yang paling manis, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Berlin. Ya, terima kasih Ibu Christine. Kami persilakan ke Romo jika. Oke, salam semuanya. Juga yang dari Depok Timur, Bapak siapa ya? Saudaranya Pak Bambang, nggak ada ya? Yang mau hubungi saya, saya nggak tahu siapa. Iya. Iya, Pak Bowo kali Pak ya. Pak Bowo izin karena tadi giginya sakit. Oh iya. gitu, oke. Salam untuk semuanya, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Amin. Mohon maaf. Iya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita sedikit, ini waktu sekitar 8 menit lagi untuk ramah-tamah.
pertama mungkin ada Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan Ibu. Yang paling penting ini saya kira dari sisi kami pelaksana ya, jadi di link WA itu ada 99 orang ya, tapi yang kita hadir itu sekitar 22. Dari saya sebagai koordinator pelaksana ini masih sedikit mungkin kita perlu usaha yang lebih baik ya. Jadi harapan saya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan suatu metode atau suatu pendapat bagaimana kita menambah semangat kita semua dan teman-teman untuk bergabung di kegiatan kita. Kami persilakan Bapak Ibu. Selamat siang Pak Berlin. Sebelum yang lain, mohon Pak Berlin yang untuk Pak Berlin untuk tugas bulan depan itu disampaikan saja sampai akhir Desember. Kemudian yang kedua, mungkin kita perlu backup Pak. Seperti tadi saya agak gugup ya setelah lihat acaranya itu kan harus dibacakan per orang-orang ya, karena di sisi Katolik kan kami tidak paham betul. Ya supaya tadi tidak ada miss sehingga Bapak Romo itu tidak terhubungi ya. Kalau misalkan beliaunya sakit atau ada sesuatu, pasti harus ada yang membackup dari sisi itu. Ngaten Pak Berlin. Ya, makasih Bu. Makasih. Ya, nanti memang ini perlu koordinasi teman-teman ya. Jadi misalkan dari kalau ini Pak Krisna yang paling banyak berpartisipasi dalam susunan acara di Katolik dan juga dipandu Pak Gunawan ya. Nanti untuk selanjutnya saya kira bisa kita persiapkan Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang menyampaikan yang lain. Jadwal Pak Berlin mungkin bisa ditayangin dulu Pak Berlin supaya bisa disiapkan. Okay. Ya, makasih Bu. Kalau terkait susunan acara, jadi mohon izin Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan. Jadi kami sudah membuat susunan sampai Desember 2021 ya. Jadi tanggal ini 21 Mei ini Kedeputian Sains dan Antariksa. Ini mohon maaf, ini kami membuat penanggung jawabnya ini, jadi biar ada langsung penanggung jawab. Di sini ada Ibu Christine, kemudian kebaktiannya Katolik. Kemudian ini bulan depan, ini kita merencanakan 18 Juni, ini dari Kedeputian Penginderaan Jauh. Ini kita lihat ini di Pusdata itu ada teman kita yang Kristiani ada 6 orang dan dari Parepare 1 orang. Kemudian ini koordinator penanggung jawabnya nih Ibu Kiki. Winda Veronica, ini kebaktiannya seperti ini Protestan, seperti itu. Ini nanti akan kami share ke Bapak Ibu supaya itu kita bisa berjalan lebih baik dan persiapannya selalu lebih matang seperti itu. Karena kita rata-rata mempersiapkan ini sekitar bisa 1 minggu lebih, Bapak Ibu. Demikian Ibu, ini nanti saya share di grup yang lebih besar. Makasih Ibu. Iya, nuhun Pak. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Masih ada 4 menit lagi. Kondisi keuangan kali Pak Berlin, ada Mbak Erni? Mbak Erni? Mbak Erni nggak ada ya? Mungkin bisa di-share Pak, itu nanti kondisi keuangan kita. Iya, Ibu. Nanti kita minta ke Bu Erni yang mengumumkannya. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu sepertinya tidak ada lagi yang bisa mau menyampaikan sesuatu. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita selamat bekerja lagi melanjutkan aktivitas kita hari ini. Selamat berlibur besok hari dan sampai ketemu di bulan depan dalam kondisi yang lebih baik dan sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Mbak Astrid dan Mas Pepi, Mas ya, yang sudah menyumbangkan suaranya.
Kasih sama-sama Bu. Mas Tepi, ya Mas Tepi, ya. Ya, Mas Togi juga ini yang Mas, selalu. iya Mas Togi itu koordinator musiknya. Iya, kerja keras itu. Iya. Pak Aris ada ya, Bu Heni masih ada nggak ya Bu Heni? Bu Heni, Bapak Aris, Bu Heni. Ya, saya itu juga, tadi juga itu Bu Eli lupa kalau ada kebakar, jadi tanggalnya itu kan bingung ya tanggal minggu, kalau minggu pertama atau minggu itu kan tahu ya ini tahu. Oh iya, itu bagus juga Pak Berlin, misalkan minggu ketiga atau minggu kedua gitu ya Bu Eni. Iya, jadi kita tahu kan tadi kan, oh iya ada, kalau nggak baca itu yang kadang-kadang nggak baca. Oh iya. Itu Pak Berlin bisa di minggu ketiga kan atau minggu gimana supaya minggu pertama atau minggu terakhir. Karena iya. Bu Eli, minggu pertama. Minggu pertama. Iya, biar ingat. Minggu pertama. Iya, iya. Pak Berlin, monggo Pak Berlin. Pak Berlin sudah. Pak Berlin? Iya, Ibu, saya masih di sini. Oh iya, tadi di minggu pertama mungkin pas gajian jadi inget ya. Iya. Gajian kan jadi ingat ya pasti. Tadi Bu Heni bingung minggu ketiga Pak ini gitu. Tapi kami sebenarnya kangen dengan Pak Aris loh Bu Heni. Ya saya suka WA cuman saya suka WA gitu kan ke Pak Aris cuman saya juga lupa tadi kalau ada kebaktian. Jadi kalau pas minggu pertama atau apa kan jadi kan tahu ya, jadi tiap minggu pertama gajian gitu. Oke. Iya. Ya, Ibu bisa kalau seperti itu pertimbangannya bisa kita majukan Ibu. Berlin, Bu Eli, Bapak Ibu boleh urun rembuk sedikit. Monggo Bu Heni, ini benar yang disampaikan Bu Heni tadi bahwa emang tadi juga karena kebetulan saya pegang handphone buka WA karena kita habis ada online gitu. Iya. Nah, mungkin untuk beberapa saudara kita yang memang hari ini belum bisa hadir, mungkin karena pada saat ini mereka juga mendapat informasinya mendadak atau nggak ngeh gitu kalau di grup itu ada pengumuman. Jadi mohon izin Pak Berlin, bagus sekali kalau seandainya tadi yang Bapak tayangkan itu bisa di-share di grup Pak. Jadi nanti kan kalau di grup di WA kan bisa kita bintangin tuh. Nanti oh iya kita tinggal buka lagi, oh ada jadwal ibadat lagi kapan sih gitu. Iya. Jadi betul. Nanti teman-teman yang memang kadang-kadang kan ada yang harus diingetin gitu. Nah dia bisa ngerimain sendiri dengan membuka WA. Oh iya minggu depan ada, minggu depannya atau minggu depannya lagi. Jadi kita bisa buat reminder di agenda masing-masing gitu Pak. Mohon izin. Izin Mbak Heni itu kan kadang-kadang kalau jadwal tadi di share di WA itu kadang-kadang kan udah lama gitu jadi susah nyarinya. Mungkin kalau tadi mungkin pas minggu pertama iya. Pas gajian gitu ya. Jumat itu kan semua ingat gitu loh. Ingat gajian, ingat ibadah gitu ya. Kalau gajian nggak ingat. Kalau akhir meninggal gitu ya Bu ya. Jumat ketiga gitu pokoknya. Iya. Ya Pak Berlin mungkin bisa dijadwalkan seperti itu. Saya juga sangat prihatin sih seperti yang disampaikan Pak Berlin. Sebenarnya kita tercatat itu 98 orang ya. Jadi anak-anak Tuhan itu ada 98, tapi rata-rata itu setiap bulannya maksimalnya hanya 32. Itu pada mentok 32 itu mentok ya Pak Berlin. Tapi selanjutnya itu turun gitu. Tapi nggak apa-apa Pak Berlin tadi disampaikan bahwa ada penyemangat apa sih supaya menjadi semuanya terlibat. Walaupun tadi disampaikan bahwa misalkan NTT itu kan maju 1 jam ya Bu ya, sehingga waktunya sudah tidak istirahat. Tapi apakah misalkan sebulan sekali itu tidak diizinkan untuk itu seperti Mbak Astrid saja, saya sangat salut ya dari BIA ya. Beliau udah masuk duluan di dalam Zoom tadi gitu. Nanti caranya seperti apa? Perlu dibuat atau ada door prize ya Pak
Pak. Anggarannya dari mana? Sebenarnya enggak sih dari kita ke kita gitu, tapi ngirimnya yang agak sulit. Iya, betul. Akan jauh banget gitu. Nah, monggo nanti metodenya kita pikirkan bersama-sama. Mungkin ada Pak Aris, Bu Heni, ini tugasnya Bu Heni nih. Ya, nanti saya ngejar-ngejar. Orang saya juga tadi 12 kurang 2, ada kebaktian tuh. Ya. Saya kalau kemarin Pak Berlin nggak minta saya baca gitu, saya juga nggak tahu loh Pak Berlin. Oke. Padahal itu minggu ketiga gajian tukin itu Ibu. Minggu kedua. Sekarang makin cepat. Kedua, cepat Pak Berlin. Itu Pak Berlin berarti nggak lapor ke istri nih. Bukan nggak lapor, duitnya langsung ke istri. Oh gitu ya. Iya, gitu Pak Berlin, nanti banyak hal yang perlu dibahas kembali, tapi bagus juga usulan ada gaji, ada ibadah. Nggak ada gaji, nggak ada ibadah gitu. Ada ibadah. Ya itu kan syukur ya. Gajinya terlambat gimana Bu? Selama ini PNS tidak terlambat, tapi kalau mesti tepat waktu. Kalau toh libur, mesti jam 1 malamnya itu. Udah langsung 3355 ya. Iya, udah masuk gitu. Iya Pak Berlin, itu Pak Berlin bisa ini yang usulannya Bu Heni tadi dipertimbangkan. Iya, makasih Bu. Makasih Bapak Ibu usulannya. Kita perbaiki satu persatu. Iya. Pak Berlin masih siap sedia. Iya. Yang muda harus semangat, yang muda. Pak Berlin, tadi nggak boleh loh, tetap walaupun muda, tua, tetap gembalakanlah domba-dombaku. Itu Pak Berlin, ya? Iya Ibu, iya Ibu. Ya. Monggo, waktunya sudah harus bekerja kembali. Iya. Pak Berlin, monggo di closing statement-nya. Ya, saya kira sudah cukup Ibu. Ibu saja. Kirain masih itu ya, karena Bu Erninya belum ada kan, jadi tidak bisa laporan kata Pak Berlin gitu. Bu Erni mau tanya dikit. Kalau kita manggil Romo atau pendeta itu kita harus ngasih beliau kan ya biasanya ya. Betul Bu. Nah itu takutnya dari iuran teman-teman tuh nggak cukup gitu loh kan kalau melihat. Betul, itu yang kemarin kayak kita pikirkan gitu Bu. Iya. Itu gimana Pak Berlin? Kalau sekali memberi itu berapa sih kalau ke Romo atau ke itu gitu loh? Iya. Pendeta. Iya Ibu, kalau kita kasih 1 juta per sekali kebaktian ya. Kemudian ada juga di sebelumnya Romo yang sebelumnya tidak menerima Ibu. Jadi karena pertanyaannya saat itu biayanya dari teman-teman atau dari anggaran kantor. Seperti itu Ibu. Jadi kita jawab itu kita urunan, kemudian beliau menjawab kalau begitu tidak perlu, itu dipakai saja untuk membantu teman-teman yang membutuhkan, kira-kira gitu usulannya Ibu. Gitu, iya. Seperti itu. Iya. Bagus juga. Ada Berlin yang untuk jangkar iman itu kan pendetanya banyak banget ya. Itu juga beliau tidak mau. Tidak. Dulu kan pernah ke 8 dan kita kasih juga beliau nggak mau. Dan beliau kemarin menanyakan apakah ada ibadah online lagi Bu, kami bisa hadir. Kan banyak banget ya pendetanya itu banyak. Dan itu bisa di rolling gitu. Kalau monggo sih kalau mau berkoordinasi dengan jangkar iman bisa itu. Itu Pak Berlin. Nanti kami akan koordinasikan. Oh Pak Berlin kan juga ada di situ, Pak Berlin. Iya betul. Doa bagi bangsa. Kalau untuk bulan depan kita saat itu sudah ada usulan yang dari Biak Ibu Anita ya, saya kira. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya nanti kalau ada suatu saat karena beliau menanyakan kan, apakah ada kita bisa melayani di 8 gitu. Itu beliau siap kapan saja. Ya. Monggo Pak Berlin. Tinggal teman-teman senasib aja itu ingat gajian, ingat itu dan ingat iuran. Itu sering di-share nomor rekeningnya Mbak Erni. Lupa. Iya, nomor rekeningnya Mbak Erni. Terus Mbak siapa? Kemarin yang meninggal ibunya di Renview. Penny.
Feni Mbak Feni. Aprianti. Ada ya? Nggak ada hari ini? Enggak ada dia, tapi di grup ada. Oke, oke. Ya, ini tugas Mbak Awan ini. Yes. Kalau Mbak Tivia itu kenapa Bu Eli? Oh, Mbak Tivia itu kemarin kami sudah koordinasi, tapi kok belum itu ya Pak Berlin kemarin coba cari info ya Pak Berlin ya, Mbak Tivia. Saya tahu infonya Bu Eli, kebetulan dia kan gereja di Galaksi. Jadi teman satu marga dengan saya, satu gereja dengan dia dan masih saudara. Sudah kembali ke rumah setelah bapaknya itu dimakamkan itu 1 hari dia balik ke rumah. Jadi sekarang udah berkumpul dengan keluarga. Gitu, oh, tapi kok ditanya teman-teman senasibnya seperti Mbak Lydia dari Pustik itu juga nggak menjawab sehingga kami. Iya dia belum menjawab. Masih kayaknya apa ya? Kehilangan banget gitu ya. Iya, kayaknya gitu, seperti itu. Tapi sekarang sudah berkumpul dengan keluarga. Diajak Mbak ibadah Mbak. Iya, nanti saya coba. Aku nggak tahu ceritanya kenapa Mbak Tivia. Meninggal Bu, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Iya, mungkin beliau itu dekat ya, anak itu dekat dengan bapaknya sehingga itu menjadi apa? Ngedrop sekali. Mungkin itu, tapi udah beberapa orang menanyakan nggak dijawab ya. Nggak mau dia jawab, iya nggak mau. Iya, itu yang menyebabkan semuanya bertanya gitu. Sampai atasannya juga Mbak Amel nanya juga, dia juga belum merespon juga katanya. Tapi yang jelas dari saudara teman satu gereja itu dia sudah berkumpul dengan keluarga gitu. Berita terakhirnya seperti itu Mbak Ali. Oke. Jadi logbooknya diisi terus ya. Itu kan monitor bahwa beliau masih. Iya masih. Iya. Ya, tugasnya Mbak Awani ya itu anak didiknya. Nanti saya coba dekatin Bu Eli. Iya, iya. Itu Bu Heni. Bu Heni. Kita bawa dalam doa. Iya, cerita anaknya Bu Heni itu. Belum anakku. Belum. Dulu Bu. Udah Bu. Bu Heni terus Bu Heni pergi gitu, jadinya terus kehilangan pegangan. Udah Bu, katanya ibu yang wawancara tuh Bu. Iya, aku wawancara doang, teman belum sempat ketemu. Belum sempat ya Bu ketemu ya Bu. Oh iya ya Bu. Sayang banget belum sempat ketemu sama Iya, katanya dia cerita juga sama saya Bu, katanya Bu Heni yang wawancara saya dulu Bu, katanya gitu. Waktu pas saya hubungi dia Bu. Begitu Bu. Kita doakan semoga semua sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini tambah seger Bu Heni Roket. Aku. Kembaranku tambah seger. Iya dong, kan nggak ngurusin jenengan, nggak ngurusin revisi ya Bu ya. Nggak ngurusin revisi di Senin Satur. Nggak rampung-rampung. Nggak, biasanya aku sering diomelin loh sama Bu Heni, sekarang udah nggak. Ya makanya seger nggak ngomelin orang soalnya. Ya wis, aku pamit dulu ya, Bapak Ibu. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Monggo. Terima kasih.